ini nulis jabatan sumbangsi satu guru yang dipersembahkan buat Mas Menteri ya. Bu, ini kira-kira dia akan bicara tentang model profil guru penggerak versi Mas Menteri. Nah, versi saya beda lagi. Versi saya beda lagi. Kita saling kolaborasi aja. Saya nggak mau mencari perkara, saya mau cari harmoni aja yang kira-kira produktif itu yang saya dukung. Ini ada waktu kira-kira 40 menit ke depan. Dia akan cerita tentang budaya positif. Saya juga nggak ngerti materinya apa, tapi saya kira ini materi standar ya. Langsung mendapatkan materi kayak gitu di semua pelatihan Kementerian Pendidikan. Tapi yang penting saya kira adalah model ini juga saling langsung taruhnya. Jadi materi itu tinggal materi, tapi kalau dia nggak digali, nggak dicerna, nggak diobrolkan, itu hanya sekedar materi di file, di flash disk, di laptop gitu. Lebih penting itu dialahkan, didiskusikan. Nah, hari ini kita coba namakan para ulama-ulama dulu yang dia punya forum-forum rutin. Tidak hanya pekanan bahkan harian, dia punya majelis imam, majelis ilmu pada subuh sampai setelah isya gitu. Kita masih pekanan, setiap Jumat kita cantalkan, ikhlaskan diri, siapkan hati untuk bareng-bareng, duduk bareng, ngobrol dan selesai supaya barokah dan selesai. Kira-kira demikian pengantar saya 5 menit. Nanti 1 jam ke depan, Buin akan bersama kita semua ngobrol tentang budaya positif versi Kementerian Pendidikan. Pada Buin kami bersama. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, arahkan semua perhatian, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaan. Karena mungkin yang sudah disampaikan juga oleh Ustaz Sudri bahwa budaya positif itu sudah sering disampaikan di pelatihan-pelatihan, ya. Tapi ini kemudian menjadi sesuatu hal yang ingin saya bagikan selama saya kurang lebih sudah dari Agustus September. Ya, jadi sudah hampir 3 bulan saya mengikuti kegiatan pelatihan guru penggerak. Dan kita akan mengawali tentang apa yang dimaksud dengan budaya positif, ya. Jadi selayaknya seorang pendidik, kita itu kayak petani gitu ya, yang menanam padi. Jadi kita memposisikan kita tidak akan mengubah anak. Karena anak pada dasarnya tidak sekedar sekedar kertas polos yang bisa kita tuliskan, tetapi sebenarnya anak-anak itu memiliki potensi mereka, ya. Jadi anak-anak sudah punya kekuatan diri dalam hidupnya gitu ya. Dan kita itu hanya petani saja. Jadi bibit padi ini nggak bisa kalau kita tanam padi akan nanti tumbuh jagung, itu nggak mungkin seperti itu ya. Sehingga kita ya hanya dapat memperbaiki kondisi tanahnya agar menjadi benar padi itu nanti akan benar-benar tumbuh padi yang baik gitu ya. Tidak padi yang kosong gitu ya. Jadi memeliharanya, kemudian beri pupuk, memberi air, membasmi ulat atau jamur-jamur yang akan nantinya kira-kira ini akan mengganggu tumbuhnya padi tersebut. Nah, sedangkan budaya positif ini adalah upaya bagi kita untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman bagi murid untuk merdeka, untuk tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing. Ya, nah merdeka itu artinya gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan Ustaz Sudri ini dari Pak Menteri itu ya, merdeka belajar. Mungkin Ustazah sudah sering mendengar. Nah, merdeka ini artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Jadi guru penggerak ini filosofi pemikirannya dihadirkan dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu di awal ini ya. Jadi menganggap kita itu bukan layaknya petani gitu ya. Nah, kemudian apa makna disiplin? Nah,
Kalau dengar kata disiplin, kira-kira dari ustadzah, ustadz itu apa yang terpikirkan, Ustaz? Tepat waktu, mengerjakan tugas, apa lagi, Ustaz? Apa? Rajin. Oke, apa lagi, Ustazah? Sering ya kita ini ya dengan kata disiplin ya. Ya, karena sebenarnya untuk membangun budaya yang positif ini, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid mampu berpikir dan bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strateginya itu adalah dengan bentuk disiplin yang dilaksanakan di sekolah-sekolah. Jadi bentuk disiplin yang ada saat ini, gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya tanyakan ya. Kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Iya nggak, Ustaz? Ketidaknyamanan. Kalau udah kata disiplin, kalian harus disiplin gitu ya. Tepat waktu itu bagi beberapa orang nggak nyaman loh. Saya kemarin mendapatkan teman di guru penggerak ini, seorang guru ya, belum nyaman datang tepat waktu. Belum nyaman, katanya belum nyaman, usia. Dia datang tepat waktu hanya karena aturan sekolah. Ya, itu produknya ya berarti. Guru aja seperti itu. Ada juga ternyata. Jadi ketidaknyamanan kita ya. Nah, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini makanya yang perlu kita tampilkan di anak-anak kita ataupun kita sendiri tadi ya, adalah disiplin diri. Jadi membuat orang itu menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai dengan datang tepat waktu, contohnya tadi ya, datang tepat waktu. Nah, ini saya langsung ke kelas ya. Hukuman dan penghargaan. Di kelas bawah masih Ustadz Budi. Alhamdulillah kalau sudah tidak ya. Karena ada wacana anak-anak kelas bawah itu harus yang real, sehingga perlu hukuman dan penghargaan. Jadi menurut Al-Hikon ya, beliau mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi saat anak belajar, tingkatan penguasaan anak itu baik sedikit ataupun banyak, itulah yang menjadi penghargaan buat anak tersebut. Jadi jangan kemudian memang membaca menulisnya ini baru sampai sini. Setelah kita beri banyak sekali latihan, terus kemudian pendampingan, kok nambahnya dikit. Itu adalah pertumbuhan dan itu wajib dihargai. Nah, wajib dihargai seberapapun peningkatannya. Nah, karena gitu ya, berdasarkan penelitian itu, penghargaan kenapa kok justru bisa menghukum seseorang. Jangka pendeknya itu dia akan berkompetensi ya, yang tidak ingin penghargaan, yang istilahnya tadi ya, yang kok ada anak yang nggak bisa baca tulis, ustadzah membuat lomba membuat teks 2 kalimat saja, 2 kalimat loh ya. Nah, terus yang dapat itu kan semangat ya, yang bisa semangat, tapi pengaruh yang jangka pendeknya itu yang jadi yang nggak dapat penghargaan ini loh, yang ini ya. Nah, jangka panjangnya buat yang sering mendapatkan penghargaan, ada ya anak-anak kita itu yang akhirnya kita juluki anaknya perfeksionis, kalau nggak dapat penghargaan nangis. Itu jangka panjangnya, karena setiap hari kita berikan penghargaan. Nah, penghargaan yang kedua, penghargaan tidak efektif gitu ya. Jadi anak hanya akan melakukan sesuatu itu kalau ada harganya. Akhirnya seperti itu. Kalau
nanti kalau aku sudah seperti ini apa nanti yang akan aku dapatkan, itu loh, yang kata-kata seperti itu yang akhirnya menghambat anak untuk bertumbuh malahan. Kemudian merusak hubungan, yang merusak hubungan baik dengan guru maupun dengan murid. Dengan guru itu akhirnya aku seneng sama ustazah itu, kenapa setiap hari ngasih hadiah. Aku nggak suka sama ustadz itu gitu. Karena setiap aku melakukan prestasi nggak ada apa-apa gitu ya. Nah seperti itu, merusak hubungan. Dengan guru seperti itu, dengan temannya ya, ini pernah kasus ya dulu, ada wali murid itu, anakku malu masuk kelas. Kenapa bu? Karena dia mendapatkan juara sama temennya, wih sing entuk juara gitu. Itu kan akhirnya merusak hubungan, gitu ya, merusak hubungan antar teman gitu ya. Terus kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kalau ini pernah ya ada penelitian, ada suatu gambar yang sama tapi beda ya gitu ya. Nah yang pertama itu bisa menjawab, kemudian yang bisa menjawab itu dikasih penghargaan. Nah yang kelompok satunya bisa menjawab tapi nggak dikasih apa-apa. Semakin lama dikasih soal yang sama, kelompok yang ini soal yang sama juga, yang sering dapat penghargaan ini akhirnya nggak teliti. Sedangkan anak-anak yang tidak mendapatkan apa-apa gitu itu tetap tepat gitu ya. Nah yang seperti yang terakhir penghargaan menghukum, yaitu tadi yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa akhirnya menjadi hukuman karena yaitu jangka pendek, jangka panjangnya tadi ya, akhirnya merusak juga. Nah kemudian itu yang akhirnya itu ya, jadi teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 tadi ya, eksternal dan internal atau intrinsik gitu ya. Jadi yang untuk yang karena datang tepat waktu biar tidak dihukum masih eksternal kan, yaitu motivasi masih eksternal. Atau mendapatkan kalau dulu ya kita dapat 10.000 atau 5.000 ya Ustaz ya kalau datang tepat waktu. Kalau nggak datang tepat waktu nggak dapat apa-apa gitu ya. Itu masih motivasi eksternal. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan tadi ya, motivasi eksternal juga. Nah yang ingin kita bangun pada anak-anak itu adalah motivasi internal, intrinsik gitu ya, menghargai diri sendiri. Kalau saya bisa datang tepat waktu gitu ya, karena saya bisa melakukannya sebenarnya gitu kan, itu menjadi sesuatu hal yang hebat buat kita maupun anak-anak gitu ya. Jadi saya pernah sempat ngelokro itu sebenarnya waktu saya memang saya sering datang pagi gitu ya. Tapi setelah ada yang datang pagi dapat penghargaan, yang enggak itu rasanya saya jadi malah waduh ini sesuatu yang harusnya kita hargai bersama, tapi malah menjadi motivasi eksternal gitu ya. Nah, ini ya usia. Bagaimana kita memulai untuk anak-anak ini memiliki disiplin diri? Karena fokus kita itu adalah nggak mungkin kita bisa mengubah seluruh sekolah ini dimulai dari yang besar, tetapi kita memulai dari yang kecil, yang kita kuasai dulu, yaitu peraturan kelas ya. Peraturan kelas di tempat ustaz ini karena offline ya, online. Pas offline berapa peraturan kelas rata-rata di kelas? Adakah yang lebih dari 10? Kurang dari 10, Ustazah Nindya. Wah, Ustazah Nindya keren. Kurang dari 10. Berapa Ustazah Nindya kira-kira? Pas offline dulu, pas offline ya. 5? Sekitar 5 ya. Wah, cukup sedikit. Saya pernah gitu ya, di kelas 1 waktu itu. Jadi saya menuliskan peraturan kelas anak-anak itu sampai 1 halaman yang yang lebih bukan folio yang segede tempat ustaz. Nah itu kan kita menuliskan itu ya di peraturan itu. Ada hampir sekitar 14 juga. Banyak sekali anak-anak lain
menghafalkan ya. Waktu itu ya saya juga kepikiran kok banyak banget itu ya. Tidak boleh bermain di kelas, main bola tidak ada di kelas, apalagi biasanya buang sampah pada tempatnya, terus mengembalikan alat makan, banyak sekali peraturannya. Padahal kalau kita itu nanti meningkat ke keyakinan kelas tadi ya, misalnya mengembalikan makanan ya, tidak berserakan dan lainnya, itu kan tinggal kita buat keyakinan kita saling menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu kan sudah banyak sekali itu nanti isinya. Nah, kita bisa saling menghargai. Itu nanti juga banyak sekali yang jelenterahan itu banyak. Tapi yang kita tekankan itu keyakinan kita, keyakinan anak-anak itu biar bisa saling menghargai, saling menghormati itu ya. Nilai-nilai universal seperti itu yang jarang kita kita sorot kepada anak-anak. Misalnya saja nata sendal, itu saja cuman aturannya adalah menata sendal di rak. Tapi mengapa harus ditata? Itu kadang anak-anak itu ngapa sih ditata, repot dan lainnya. Nah, kalau kita bilang kita saling menghargai dengan menata sendal kita di rak, orang-orang yang akan lewat di depan kelas kita itu, ya kan, itu tidak akan terganggu. Nah, ada lagi pemandangannya lebih enak, nggak lihat barang-barang berserakan. Nah, setelah keyakinan kelas kita sepakati dengan anak-anak, nah nanti baru kita akan menciptakan lingkungan yang positif dari kelas A, B, C, D, dari kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 ini. Nah, akhirnya setelah satu sekolah itu ya bisa, maka akan menjadi budaya positif yang akan menenteramkan anak-anak. Kemarin Ustazah Ustazah Ida sudah share ya, itu contoh real di Jepang gitu ya. Kita bisa nggak? Bisa, harus bisa. Karena mereka anak-anak, kita juga karena mereka manusia, kita juga manusia, punya akal ya, punya akal ya, seperti itu. Nah, ini yang sempat saya tuliskan ya. Datang tepat waktu, pakai seragam, bersepatu, rambut pendek gitu ya. Tapi mengapa ya gitu kan? Ini kan kemarin itu dapat kasus itu, kenapa sekolah menerapkan sepatu harus berwarna hitam? Wah, itu. Ya, ternyata banyak alasan. Sedangkan keyakinan kelas itu lebih pada nilai-nilai yang universal. Sekali lagi, ini adalah untuk mendukung motivasi intrinsik dari anak-anak. Ya, jadi membuat disiplin diri dari anak-anak itu. Jadi kenapa saya harus menata sendal? Gitu. Karena saya menghargai orang lain. Karena saya bertanggung jawab dengan barang saya. Karena saya, banyak sekali yang menjadi alasan bagi dirinya sendiri. Untuk menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian aturan-aturan yang membosankan tadi. Ya. Nah, ini prosedur gitu ya. Jadi bisa kita, ini dari ya. Jadi mempersilahkan murid-murid. Jadi kita akan memulai dengan apa yang diimpikan oleh anak-anak. Ya. Impian kelas kalian seperti apa? Apa yang akan terjadi dengan kelas kita? Impian gitu ya. Jadi sesuatu yang mereka harapkan. Nah, kemudian setelah dicatat masukan dari anak-anak itu ya, itu menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Nah, kemudian meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya mengajak murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Ya, jadi saat kita mungkin yang tadi menata sandal itu kita sharing lagi ke anak-anak, apa sih yang akan kita nilai kebajikan apa yang akan kita lakukan. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, kalau bisa dibuat poster, ditambahkan itu ada tanda tangan anak-anak itu, aturan lagi ya. Ya. Nah, mungkin
pakai apa namanya sticky note seperti ini ya. Biasanya anak-anak itu kan tidak suka itu ya, apa ada yang malu atau ada yang biasanya nggak mau mengungkapkan. Nah, kita bisa lewat tulisan. Tetapi memang kemarin saat saya praktekkan di kelas bawah itu masih bingung. Sedangkan kalau kelas atas ini kelas 6 ya, kebetulan saya kemarin diminta menggantikan saya Zahra gitu ya. Jadi saya ini prakteknya di kelas 6 ya, menggali impian, diajak diskusi itu juga enak kalau kelas atas gitu ya. Nah, nanti kita bisa sharing untuk yang kelas bawah seperti apa. Nah, kemudian kalau yang ini ini sudah ini pas saya online gitu ya. Jadi sebelumnya saya sudah praktek dulu membuat keyakinan anak-anak di kelas. Jadi ini tinggal rekamannya. Untuk hari ini silakan bagaimana kesepakatan kita agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan baik. Silakan tulis di kolom chat ataupun bicara langsung. Biar nanti kesepakatannya gimana Mas Rama? Kesepakatannya Kesepakatannya apa? Yang penting semuanya harus Gimana Mas Rama? chatnya nggak boleh disensor, terus habis itu sama apa namanya teleponnya nggak aktif. Ya, terima kasih Mas Rama. Dari Mas Rama ini mengatakan bahwa videonya nggak boleh mati dan mikrofonnya nggak boleh mati kalau sedang ditanya sama ustazah. Tapi kalau ustazah sedang bicara itu mikrofonnya dimatikan. Bagaimana dengan teman-teman semuanya? Sepakat? Oke, setuju. Ada yang nggak setuju? Aku Kenapa Mas Akhtar nggak setujunya yang mana? gara-gara nggak tahu. Gara-gara nggak tahu. Oke, Mas Akhtar hari ini sudah menghidupkan mikrofon, tapi belum menghidupkan kamera. Ada apa Mas Akhtar? Apakah kamu mengalami kendala? Akhtar kok ada ya sudah, alhamdulillah Akhtar sudah dihidupkan. Oke, tinggal Mas Don, Mas Kailin sama Mbak Ayu yang belum dihidupkan kameranya. Coba. Oke, Aini terima kasih Mbak Aini. Mas Don, alhamdulillah. Mas Kailin, apakah Mas Kailin masih ada di sana? Bisa Ustazah melihat wajahmu Mas Kailin? Alhamdulillah Mas Kailin sudah membuka kameranya. Oke, berarti Mbak Aini nggak usah dimatikan lagi. Berarti sepakat ya, membuka kamera, mematikan mikrofon saat ustazah berbicara, dan membukanya saat nanti ustazah ditanya. Ada lagi yang mau disampaikan agar pembelajaran pagi hari ini berjalan lancar? Apa Mas? Sama itu. Aku kayak gini. Saat ustazah sudah share screen jangan dicoret-coret. Oke, terima kasih Mas Kenzi. Saat ustazah sudah mulai share screen, tidak boleh ada yang coret-coret. Apakah ada yang tidak sepakat? Tapi kalau Oke, terima kasih Mas Rama tambahannya. Tapi kalau ustazah yang suruh boleh. Iya, terima kasih Mas Rama. Baik, berarti sepakat ya Nak ya. Nanti boleh coret-coret share screen saat ustazah menyuruhnya. Oke. Wah, Mas Don mainannya baru nih kayaknya. Oke. Ya, 3 cukup ya anakku ya. 4 kesepakatan kita cukup ya anak-anak semuanya. Ustazah sangat meyakini kali. Satu lagi. Oke, Mas Rama, silakan satu lagi. Apa Mas Rama? Jarang-jarang saya dijadur sama satu lagi mikrofon mati semua. Oh iya, terima kasih anakku ya. Ya, mikrofon mati semua kalau ustazah.
Iya. Mamanya di chat. Oh, kalau momennya di chat, terima kasih sekali tambahnya. Kalau mau bertanya di chat. Oh ya, Mas Yaki putus-putus ya. Semoga sinyal di tempat Mas Yaki segera membaik ya, sehingga tidak putus-putus. Ya, baik, sepakat ya anak-anak semuanya bahwa kita sudah yakin ya anak-anak kelas 3 yang sudah hadir hari ini adalah anak yang bisa saling menghormati, saling menghargai. Jadi kalau kita mau menghormati orang lain maka taatilah peraturannya. Gitu ya, alhamdulillah. Baik, hari ini saya akan mulai share screen ya. Semoga nanti tempat ustazah nggak mati ya. Biasanya kalau sudah share screen ya. Ya, itu tadi sedikit cuplikan dari saya. Tapi Mas sebelumnya sudah buat keyakinan di kelas ya saat offline. Dan alhamdulillah selama pembelajaran tidak ada ya yang coret-coret saat ustazah saya itu share screen, terus kemudian pembelajaran berakhir dengan semua ya menghidupkan kamera. Hanya untuk yang menutup kamera itu karena yang tadi pakai background itu kan kalau kalau mundur itu nggak kelihatan ya gitu ya. Nah, jadi kita membuat kesepakatan itu berdasarkan dari anak-anak gitu ya. Membuat keyakinan kelas itu dari anak-anak. Jadi anak-anak itu tahu sendiri apa sih yang akan aku lakukan saat pembelajaran. Nah, ini juga sebenarnya sudah saya laksanakan kemarin saat di ini ya. Kita ke mini zoo itu ya. Jadi kita buat itu anak-anak sendiri yang mengusulkan. Jadi peraturan tuh jangan dari kita, meskipun nanti akhirnya kita giring gitu ya, seperti biasanya gitu. Perannya kita giring, tapi itu berasal dari anak-anak. Nah, ya setelah kita membuat keyakinan kelas, peraturan kelas, biasanya ada yang membuat kesalahan. Biasanya ya, tapi jangan dibiasakan ya. Kadang-kadang ada yang melupakan keyakinan kelas. Nah, nih ya. Tapi bagi guru di sini ada 5 teori motivasi perilaku guru saat anak-anak melakukan kesalahan. Yang pertama adalah posisi penghukum. Ciri-cirinya mengatakan menghardik, menyindir, menggunakan kata kasar. Awas kamu ya. Sekali lagi mengulang kesalahan gitu ya. Nah, terus pembuat orang merasa bersalah. Ini biasanya malah kata-katanya pelan, gitu ya. Saya kecewa loh. Seharusnya kamu seperti ini, ya. Kayaknya pelan gitu, tapi anak-anak itu merasa bersalah banget gitu. Tapi yang ketiga itu adalah tentang teman. Jadi ramah, bahkan membuatkan alasan gitu ya buat muridnya. Nggak apa-apa kok ya, masih bisa diperbaiki. Itu kalau teman. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau atau monitoring. Jadi kita lihat dulu anak ini melakukan kesalahan dulu, didiemin dulu, nanti baru kita catat, gitu ya. Kamu sudah berapa kali melakukan kesalahan? Ini datanya, faktanya, gitu kan? Wah, itu posisi pemantau. Nah, kemudian yang terakhir adalah posisi sebagai seorang manajer atau pengelola, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan membuat anak itu untuk berpikir kembali, memperbaiki diri, bagaimana dia bisa menciptakan solusi bagi dirinya sendiri. Baik. Nah, di sini ada beberapa kasus. Nanti tolong Ustadzah, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Saya bacakan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman.
Hukuman. Ustaz? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Murid menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Hukuman ya. Oke. Kita lihat. Nah, jadi hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Ya. Beda dengan konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi logisnya. Kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik untuk jangka fisik itu maupun hati untuk jangka waktu lama. Anak jadi membenci kedisiplinan, paksaan mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak-anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja. Anak menghargai disiplin, kemudian ada stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Jadi yang tadi, yang terakhir, ada yang lari 2 kali karena terlambat olahraga. Kan disuruhnya lari. Olahraga itu berkaitan dengan lari enggak? Iya, itu konsekuensi. Ya. Untuk pemanasan, yang lainnya udah pemanasan, kamu datang terlambat, suruh lari, itu bukan hukuman tapi konsekuensi. Nah. Ya. Ini cara restitusi ya, insya Allah teman-teman sudah sering melakukannya, gitu ya. Jadi anak-anak jika melakukan tindakan kesalahan itu sering melakukan restitusi. Jadi restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tidak langsung kita kamu sudah melanggar aturan, gitu ya, kamu harus nyapu. Tapi ada komunikasi. Kenapa kamu terlambat misalnya? Kenapa kamu datang tidak memakai sepatu tetapi sendal? Itu ada komunikasi tetap ya. Ustaz dari sini diharapkan sudah mempraktekkan ini ya, mempraktekkan restitusi ini. Sehingga anak-anak memiliki kesempatan untuk membela diri, bukan membela ya, tapi memberikan alasan yang konkret. Ya. Dan saat memberikan hukuman itu memberikan konsekuensi, itu anak-anak sudah, iya memang saya itu salah, dan saya merasa bersalah, maka saya akan melaksanakan konsekuensinya. Gitu. Dan di sini dengan restitusi itu ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah pada hakikatnya begitulah cara kita belajar ya. Jadi murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Nah, ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Jadi sudah ada keputusannya, ya manut ya. Jadi sering ya, saya itu, kamu salah kan, kata ini, iya saya bersalah. Ya udah kamu minta maaf. Nah, seperti itu ternyata ini ya,
minta maaf itu biar secara refleks dilakukan oleh yang bersalah tadi, bukan kemudian kita langsung nyuruh gitu, terputus gitu ya. Jadi nanti akhirnya nggak jadi restitusi. Nah ini manfaat restitusi. Ustadzah sudah sudah sering ya melakukan, jadi tidak perlu saya sampaikan. Nah ini yang tadi yang ingin saya sampaikan adalah segitiga restitusi. Jadi ada 3 tahapan di mana kita menyelesaikan permasalahan anak-anak ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas gitu ya. Jadi kita dudukkan, misalnya ada 2 orang anak bertengkar, kita dudukkan, distabilkan dulu mereka, benar nggak ya kamu melakukan ini. Terus kalau masih biasanya nggak jujur ya itu, nah kita bisa menstabilkan itu ya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu. Nah, jadi kita bisa awali dengan itu. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, jadi setiap kita melakukan perbuatan itu pasti punya alasan. Nah, kita tanyakan alasannya seperti apa. Nah, baru nanti kita baikkan ke keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, nanti dari sana dia akan mengungkapkan apa yang bisa saya perbaiki untuk kesalahan yang saya lakukan. Jadi biasanya saya itu di sini ya, di segitiga yang sini, yang menanyakan keyakinan itu gagal gitu. Kadang saya terus kemudian memberikan solusi. Nah ini pembelajaran bagi saya untuk bisa membuat potensi anak itu tumbuh. Ya kalau nggak jawab-jawab ya kita tunggu gitu ya. Kita pantik terus, jangan langsung memberikan keputusan. Nah tadi yang validasi tindakan yang salah tadi ya. Nah ini ada satu ya, tentang pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu bertahan hidup. Kemudian power itu kekuasaan, freedom kebebasan, fun untuk kesenangan dan belonging atau kasih sayang. Saya punya satu kasus. Ini ustadzah yang biasanya sudah paham ini dengan kebutuhan anak kira-kira ya. Ari sering meminta-minta bekal temannya, sehingga teman-teman mengadukan masalah tersebut kepada Bu Ani. Kebutuhan dasar apa yang ingin dicapai Ari jika saat ditanya Bu Ani? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Bolehkah Bu Guru tahu alasanmu? Nomor 1, kira-kira apa ya identifikasi kebutuhan Ari jika jawabannya aku mau makanan yang beragam, ibuku selalu membawakan aku nasi goreng. Kebutuhan apa Ustazah? Kasih sayang dari ibunya ya. Terus kali ya sering buat bekal ya. Nomor 2, aku senang melihat teman-teman berteriak. Kesenangan, iya, kesenangan ya. Teman-teman itu kalau teriak asyik ya. Terus yang ketiga, aku senang dipanggil sama Bu Guru. Apa? Kasih sayang lagi ya. Jadi kasih sayang dari gurunya. Kalau ini jelas ya, aku lapar. Survival ya, kebutuhan bertahan hidup. Dan yang kelima, aku mau temanku takut padaku. Yang mana Us? Power, ya power. Dia ingin punya kekuasaan. Gitu. Nah dari yang kita lakukan tadi ada segitiga restitusi itu nada suara saat kita bicara dengan anak-anak itu hanya
10% untuk kata-kata, nada suaranya itu 3%, 35%, tapi bahasa tubuh itu 55%. Ini orang teater pasti paham. Ada yang mau ini yang masih 5 menit, ada yang mau mencontohkan nggak ini? Sudah dia. Tolong kata-katanya halus, tapi dengan bahasa tubuh yang marah. Ustadz Maulana bisa kayaknya. Menjiwai Pak. Menjiwai. Iya. Kenapa di sini saya sebutkan di sini? Karena apa? Karena apa ya? Kadang kita itu nggak pengen marah gitu ya. Kadang kita itu nggak pengen marah, ya kan? Tapi bahasa tubuhnya itu dengan apa ya, tegang gitu loh, kelihatan tegangnya gitu kan. Nek marahnya apa? Ciri-cirinya ya, matanya mungkin melotot gitu ya. Terus kemudian tangannya wes mengepal gitu ya. Lagi ngomong alon nih kalau gitu. Ya, ini seperti itu ya. Atau ini bahasanya agak marah sedikit tapi nyantai gitu ya. Saya itu kemarin misi ternyata saya dikritik sama anak saya, itu ada misioner menanyakan tentang kalau temenmu bersalah itu bagaimana. Nah ternyata saya itu orangnya tidak ini ya, menganggap hal-hal yang seperti itu tuh biasa aja. Jadi membiarkan saja kesalahan terjadi. Nah itu jadi pelajaran bagi saya. Ternyata saya kurang fokus sehingga anak-anak itu melihat saya itu kalau ada kesalahan itu dibiarkan saja. Ini yang ingin saya praktekkan tadi. Ya, kira-kira ini seperti itu. Ini contoh restitusi yang saya buat. Ini cuma sebagai contoh ya Ustazah ya. Nanti dilihat di YouTube saya nanti yang tentang apa melakukan segitiga restitusi. Nah yang terakhir kan tinggal 5 menit, minta tolong Ustazah bisa dibagikan satu orang punya 4 kertas yang berbeda, punya 4 pocket yang berbeda, satu orang 4 kertas yang berbeda, ya. Tadi mana ya? Sebagai akhir dari materi saya, semoga ada pengalaman yang bisa dibawa pulang setelah ini ya. Ya. Oke. Dari sharing session yang saya sampaikan hari ini
Bebas, warnanya bebas. Warnanya bebas. Ya. Apa yang paling menarik dari sharing session hari ini? Lebih sedikit gak apa-apa ya, Ustaz sendiri ya. Apa yang paling menarik? Yang sedang boleh langsung ditempel ya, saya. Apa yang paling menarik? Nanti nggak dibacakan kok, nggak usah dikasih nama juga nggak apa-apa. Di peristiwa, Ustaz. Peristiwa, ya. Kita mau sendiri Pak Susu. Iya, Gus. Enggak, silakan. Ah? Ya. Sama dong, sama. Oke. Yang kedua, bagaimana perasaan Ustadz dan Ustadzah setelah bagaimana peristiwa yang paling menarik itu? Perasaannya bagaimana? Perasaannya bagaimana? Perasaan Ustadz Ustadzah kan tadi ada tadi hukuman waktu penyampaian hukuman, perasaan itu bagaimana itu misalkan Perasaan dari keseluruhan perasaan gini atas peristiwa yang dituliskan di sini. yang menarik ya kan gitu. Ya. Iya, selamat sharing. Ya usah pelajaran atau pembelajaran apa yang bisa diambil pada session hari ini? Pembelajarannya apa? Merdeka ya, Pak Bin. Merdeka. Pembelajaran apa yang bisa diambil pada sharing session hari ini? Aku pernah dengan BTAQ ya. Kita dulu Pak Uji bisa. Saling menempel ya. Untuk bukti tidak apa-apa. Yang terakhir, yang terakhir tindakan apa yang mungkin akan Ustadz dan Ustadzah lakukan selanjutnya? Tindakan apa yang mungkin akan Ustadz dan Ustadzah lakukan? Oh, tulisannya banyak sekali. Itu namanya apa sih baru sadar menjual. Ya. Besok wale, kok iso diwaca. Terus salah sengaja malah tidak diwaca.
Baik, terima kasih Ustazah sekalian. Ini adalah akhir sharing session dari saya. Semangat ya untuk selalu bergerak ya. Insya Allah demikian pemaparan dari saya. Sekali lagi berterima kasih kepada Ustaz dan Ustazah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustaz Suri.